Di setiap sudut kota, mereka hadir, berdiri di bawah terik matahari dan guyuran hujan. Mereka adalah tukang parkir, sebuah profesi sederhana yang sering kita lupakan. Padahal nyatanya kontribusi mereka berakar pada nilai-nilai luhur bangsa. Mereka menjaga kendaraan kita, menjaga ketertiban yang bahkan selalu kita nikmati setiap harinya. Bukankah itu sebuah cerminan nyata dari implementasi dasar negara kita? Iya, Pancasila. Kasih itu kan ada banyak lembaga lainnya. Gimana cara Bapak itu bisa ikut dari kompak buat menghindari konflik-konflik, misalnya rebutan lahan parkir gitu. Kita akan mengerti aja. Alay. Kalau apa kayak Bapak mungkin nggak ada ceritanya tapi pernah berantem atau pernah adu ngomong gitu nggak ya Pak? Berarti aman ya Pak? Aman. Tanggapan Bapak apabila bertemu dengan pengendara yang bersikap kurang sopan kepada Bapak atau bersikap marah-marah? Sabar aja. Sabar aja. Kemudian Aman lah. Di bawah rompi lusuh, sang penjaga kota berdiri, mengatur hiruk pikuk dengan peluitnya yang setia. Namun, di balik seragamnya, tersembunyi cerita tentang rezeki yang tak pasti. Ketika kendaraan melaju tanpa membayar, ini adalah gugatan terhadap keadilan sosial. Jerih payah yang dicuri kealpaan. Ketika parkir sembarangan menjadi hal biasa, seolah kerjaan mereka tak berarti sama sekali. Di sanalah kemanusiaan yang adil dan beradab terluka. Rasa hormat yang sirna, martabat pun terabaikan. Mereka adalah simpul persatuan yang menjaga ketertiban umum. Mengabaikan mereka berarti merobek janji keberadaban bangsa. Dan membayar mereka bukan berarti hanya sekedar uang, melainkan pengakuan tulus atas martabat sesama, penegasan janji keadilan, dan wujud pengamalan sejati Pancasila di jalanan. saya permisi, mungkin ini agak menyinggung dari Bapaknya. Kalau untuk rata-rata penghasilan Bapak untuk menertibkan di area ini itu biasanya berapa ya Pak? Tergantung Mbak. Saya kan nggak narik parkir harus 2.000, harus 1.000. Ya paling rendah 50.000, top 70.000. Apakah dengan penghasilan tersebut kebutuhan Bapak cukup terpenuhi apa tidak? Tidak terpenuhi. Soalnya anak 3. Jadi cari sampingan lain lah. Pulang dari situ. Berarti Bapaknya kerjanya bukan parkir doang. Bukan. Kalau khusus pagi top parkir. Di antara deretan motor yang berjejer rapi, mereka tetap berdiri, bekerja dengan menerima takdir rezeki dengan syukur, yang adalah manifestasi dari ketuhanan yang Maha Esa. Kejujuran dalam menjaga motor kita adalah ibadah harian mereka. Di tengah sunyi ketidakpastian upah, keteguhan mereka adalah panggilan moral bagi kita. Mereka bukan sekedar penari karcis, melainkan saudara sebangsa yang berhak atas martabat dan perlakuan adil. Keadilan sosial bukan hanya soal uang, tetapi soal rasa hormat tulus. Memperlakukan mereka dengan adil dan membayar upah yang setimpal adalah wujud nyata dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Mari jadikan setiap lambaian tangan mereka sebagai pengingat bahwa kita menjaga ketertiban roda 2, demi menjamin persatuan kecil di sudut kota, sesuai dengan amanat luhur Pancasila.
Apa saran Bapak agar parkir itu bisa tertib dan tertata dengan rapi gitu? Ya Pak, Saran Bapak agar parkir itu bisa tertib. ikutin tukang parkirnya aja. Oh, ikutin tukang parkirnya gitu ya Bapak. Oke. Jika setiap pengendara memarkir kendaraannya dengan rapi, membayar upah mereka dengan ikhlas, dan memberikan senyuman hangat, tindakan kecil yang kita lakukan bisa menjadi kebahagiaan besar bagi mereka. Ini menunjukkan bahwa nilai-nilai kemanusiaan kita berfungsi dengan baik. Peduli pada tukang parkir bukan hanya soal uang, tapi soal menciptakan lingkungan sosial yang lebih baik dan manusiawi. Mereka adalah pahlawan kecil di tengah kota besar. Mereka tidak meminta banyak, hanya sedikit penghargaan, sedikit rasa hormat yang pantas diterima. Maka, mari kita mulai dari hal sederhana. Parkir dengan rapi, bayar dengan ikhlas, dan sapa mereka dengan senyum. Sebab, dalam kebaikan kecil kita ada kebahagiaan besar bagi mereka. Inilah hakikat Pancasila yang hidup. Bukan hanya di dalam teks, tapi dalam setiap tindakan kita, dalam interaksi paling sederhana di sudut jalan. Hargai mereka, mulai dari kita, mulai dari sekarang.